Hai, pada video kali ini Luna akan menjelaskan materi basic supply zone, yang mana materi ini masuk ke dalam materi supply and demand. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus pada supply zone aja, oke? Untuk supply zone kita punya dua macam pattern, yaitu drop based drop dan juga rally based drop. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah contoh candle yang membentuk supply zone, which is candle ini membuat penurunan, lalu dia bikin base, lalu melanjutkan penurunan lagi. Makanya kita sebut dia sebagai drop based drop, oke? So, ini adalah supply zone yang pertama. Nah, yang kedua, kita ada price membuat kenaikan, lalu dia membuat base. Base ini adalah zone sideways, paham? Base adalah sideways. So, price sideways dulu, baru dia membuat penurunan kembali. Nah, inilah yang disebut rally based drop. Untuk supply zone, kita ada dua ini aja, which is drop based drop dan rally based drop. Oke, so seperti yang kalian tahu, kalau ada supply zone, decision yang perlu kita buat adalah sell saja. Kita perlu ambil peluang untuk sell aja, oke? Sekarang udah tahu kan supply zone, drop based drop, dan juga rally based drop. Sekarang gimana caranya entry menggunakan supply zone ini? Nah, untuk marking zone-nya simple aja, yaitu kita akan pakai base aja. Kita akan pakai base untuk dijadikan zone untuk kita entry. Luna tunjukin caranya ya. Kalau ada base yang berada di dekat supply zone, kita tandain base-nya aja. Oke, kita tandai bagian base untuk kita jadikan zone. Setelah kita tandain base, kita perlu tunggu price untuk masuk ke dalam. Price masuk ke dalam seperti ini. Bentar, kita tunggu aja price masuk ke dalam, lalu dia membuat konfirmasi, baru kita buat decision point, which is apa tadi? Kita akan fokus sell, sebab supply itu untuk sell. Kalau sampai zone ada konfirmasi, kita entry sell. Sama juga yang satu ini, kalau terjadi base, kita tandain base-nya, price masuk, ada konfirmasi, kita sell saja di area situ. So, inilah penjelasan basicnya. Secara teori, inilah bentuk supply zone. Sekarang kita akan pergi ke real chart. Nah, oke, kita pergi ke real chart dulu. Di sini Luna akan jelaskan seperti yang kalian lihat di sini nih. Price bikin apa nih? Drop based drop. So, ini adalah supply zone. Nah, ini adalah supply zone kita. Gimana cara tandainya? Kita ambil bagian base-nya aja. So, pada real chart bebas kalian mau gimana. Mau ambil shadow, apa mau ambil body. Dalam marking zone kayak gini, pilihan ada di tangan kalian. Mau ambil zone yang mana? Kalau dari shadow ke body zone-nya terlalu besar, jangan bingung. Just ambil bagian shadow aja. Oke, gini pun oke. Nggak ada masalah. So, boleh aja kalau kalian cuma mau ambil bagian shadow-nya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini supply zone, oke? Nah, kalau kita udah dapet zone-nya, kita tunggu aja dia masuk. Udah ada supply zone, dia masuk, dia turun, dia masuk lagi, ada konfirmasi, kita sell. Oke, ini dia contoh yang pertama, contoh drop based drop. Satu lagi apa dia? Nah, satu lagi adalah rally based drop. Kita akan cari rally based drop pada real chart di sini, oke? Entah di mana ya? Di mana ada rally based drop? Nah, nih di sini Luna nampak ada satu. Ini di sini nih. Nih, kalian lihat. Nah,
Ada satu rally candle yang panjang, ada base dan ada drop. Nah, jelaskan sekarang. Ini adalah major supply zone. Nah, major supply zone. Sebagai contoh kayak gini. Ada satu rally, ada base yang besar dan dia membuat drop. So, once dia masuk balik, dia pullback, kita akan entry sell. Tapi kalau kita pakai major supply zone akan terlalu besar. Jadi kita ambil yang kecil aja di area sini. Nah, di area sini nih ada rally base drop. Once dia breakout, dia masuk balik, kita akan mencari peluang untuk sell. Oke, simple aja. Untuk kecilkan zone gak masalah, just ambil shadow kayak gini pun oke. Depend on situasi, depend on candle. Kalau candlenya kecil, kita bisa ambil sama bodinya juga. Tapi kalau candlenya besar, ambil shadownya aja, oke? So, untuk materi SND ini, hal terpenting adalah the best supply zone dan the best demand zone adalah SND yang masih fresh. The strongest one is fresh area supply and demand zone. Jadi, kalau zone masih fresh, dia akan lebih strong SND-nya di area situ. Untuk time frame bebas aja, makin besar time frame makin kuat. Nah, itu aja. Next video kita akan bahas demand zone. Oke, bye-bye. Happy cuan guys.